ini dahulunya merupakan tempat singgah atau tempat istirahat Jenderal Sudirman di saat beliau semakin parah sakitnya dan dipaksa oleh dokter untuk beristirahat total hingga beliau wafat di usia 34 tahun. Cuman kurang lebih sebulan Jenderal Sudirman berada di tempat ini. Sebelumnya Jenderal Sudirman beristirahat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dipilih daerah Magelang karena dirasa di daerah Magelang merupakan tempat yang nyaman untuk istirahat. Sebelumnya aset ini merupakan tangsi Belanda, di mana setelah peristiwa Magelang kembali, aset ini diambil alih oleh Republik dan dikuasai oleh TNI. Peristiwa Magelang kembali adalah penyerahan kota Magelang dari Belanda yang diwakili oleh Overste Van Zanten kepada wakil Republik yang diwakili oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani yang dilakukan di Poncol Magelang pada tanggal 17 Desember 1949. Ya, meskipun tujuan utama beliau dirujuk ke tempat pesanggaran ini untuk istirahat total, namun beliau tidak mau kalau hanya berdiam diri di rumah ini. Beliau tetap bekerja untuk kepentingan negara karena semangat kenegaraannya sangat luar biasa. Beliau tetap memantau situasi pemerintahan dari pesanggerahan ini dan ditemani oleh para ajudan-ajudannya, diantaranya adalah Kapten Cokro Pranolo dan Kapten Suparjo Rustam. Ini merupakan kamar tidur para ajudan Jenderal Sudirman sewaktu tinggal di pesanggaran ini. Jadi beliau tinggal di sini ditemani oleh para ajudan-ajudan dan menggunakan kamar tidur ini. Ini adalah ruang di mana dulu dipergunakan oleh Jenderal Sudirman untuk tidur di rumah ini. Dan ini merupakan satu set tempat tidur di mana dulu pernah dipergunakan oleh Jenderal Sudirman untuk istirahat di rumah ini. Pada Ahad 29 Januari 1950, setelah terkulai lemas di tempat peristirahatan di Magelang, Jenderal Sudirman tampak cerah di pagi hari itu. Terima kasih, Bu. Yang sehat ya, Pak. Aku sekarang sudah merasa sehat, Bu. Di hari yang sama diadakan pertemuan di rumah ini dengan Bapak Gatot Subroto dan Komandan Brigade 9 Kuda Putih Letnan Kolonel Ahmad Yani beserta pejabat militer maupun pejabat sipil yang isi pertemuannya sangat dirahasiakan. Tiba-tiba terdengar suara kaleng dan botol pecah disertai dengan melorotnya bendera merah putih hingga setengah tiang. Ibu Siti Alfiah, istri Jenderal Sudirman, menenangkan para ajudan dengan mengatakan bahwa itu hanya karena angin biasa. Di sore hari itulah, setelah maghrib, dipanggillah istri Jenderal Sudirman, Siti Alfiah. Bagaimana, Pak? Aku sudah tidak kuat lagi, Bu. Titip anak-anak ya, Bu. Iya, Pak. Aku ikhlas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tempat tidur inilah Jenderal Sudirman wafat. Banyak yang belum tahu tentang bagian-bagian sejarah kehidupan Jenderal Sudirman, dari lahir hingga wafatnya. Dari pembuatan visualisasi, sarana prasarana, hingga rencana menjadikan museum sebagai pusat informasi sejarah telah kami rencanakan. Hal ini sebagai konsep agar pengembangan museum ini dapat menarik untuk dikunjungi. Saya yakin pasti akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi media pendidikan dalam membentuk karakter, dalam mendidik, dan meneladani jiwa-jiwa kepahlawanan. Insya Allah.